Hai, kita jumpa lagi. Hari ini kita akan bahas tentang aplikasi pembelajaran yang keren. Keren karena apa? Di situ aplikasi ini ringan, terus kemudian mudah, fitur-fiturnya lengkap, mulai dari ikhtisar kelas, keterangan tentang kelas, kemudian tentang siswa, terus kemudian di sana ada bahan ajar, pekerjaan rumah. Terus kemudian kalau yang seperti itu kan di aplikasi yang lain ada, tapi yang beda lagi di sini, yang sekarang yang sementara ini saya belum tahu, di aplikasi sebelumnya itu tidak ada, ya setahu saya tidak ada. Di Tismin ada, yaitu apa? Papan tulis yang bisa kita gunakan, bisa digunakan oleh guru untuk menerangkan secara langsung. Terus kemudian ada lagi live, jadi ada pembelajaran live di aplikasi Tismin ini. Terus kemudian ada obrolan yang seperti di grup media sosial yang lain, bisa untuk japri, juga untuk obrolan di grup. Kemudian ada juga untuk papan pengumuman, di mana seperti kita mengumumkan di kelas biasa. Di sana ada papan pengumuman, kemudian kita tulis misalkan tentang agenda yang akan kita lakukan dengan siswa. Terus kemudian yang jelas ini keren banget, ya, ringan, keren, kemudian gratis. Gratis ini. Untuk sementara ini gratis. Untuk selanjutnya saya nggak tahu. Oleh karena itu, bagaimana cara memasang Tismin di HP? Loh, apakah Tismin ini cuma pakai aplikasi? Tidak. Ternyata Tismin ini bisa diakses menggunakan web. Jadi kalau yang terkendala dengan HP-nya memorinya masih sudah full, tidak harus pakai aplikasi, tapi gunakan pakai web. Di sini kita mulai langsung bagaimana pemakaian Tismin. Yang pertama, bagaimana cara install Tismin, terus kemudian penggunaan Tismin, sampai pada contoh live dan perekaman Tismin. Selamat menyimak. Untuk pasang Tismin yang melalui aplikasi, buka Play Store, kemudian kita cari aplikasi Tismin, kita ketikkan. Ini aplikasi Tismin 19 MB, hanya 19 MB. Terus kemudian kita install. Setelah Tismin terinstall, langkah berikutnya adalah menentukan bahasa. Kita pilih bahasa Indonesia, kemudian klik lanjutkan. Lanjutkan, baru kemudian di sini memasukkan nomor HP. Ini mulai, kita masukkan nomor HP dulu. Ini sudah saya copy tadi. Kemudian klik kirim OTP. Kirim OTP ini nanti akan dikirim melalui SMS ke nomor yang kita masukkan. Dan nomor OTP-nya kita masukkan di aplikasi ini. Nah, ini kita harus melihat SMS, ya. Untuk verifikasi HP ini sudah dipakai untuk Tismin. Kita lihat yang di SMS ini baru masuk, OTP telah dikirim. Kita tunggu. Ini berarti ini OTP-nya. Ini
Sudah kita masukkan OTP-nya, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, di sini Anda sebagai guru apa siswa, sesuaikan, berarti ini guru, terus kemudian nama Anda masukkan, kemudian tambahkan profil, kalau ya tambahkan profil, ambil di foto itu ya. Tuh. Terus kemudian lanjutkan. Terus kemudian membuat kelas. Kelas ini misalkan kelas 10 MIPA 1. MIPA 1. Tuh. Mata pelajaran misalkan matematika umum. Itu. Terus Anda ingin memakai Tismin untuk apakah kelas pengajaran dan pelatihan, apa kelas yang sekolah atau institut, tuh, apakah untuk pengajaran hobi. Saya pilih yang kelas institut. Baru kemudian Anda pilih buat ruang kelas. Nah, ini sudah terbentuk ruang kelas kita. Kemudian tulis nama guru ya. Di sini ini nama kita, nama guru tadi saya nuliskan nama guru kan. Terus kemudian ini tinggal undang siswa. Undang siswa kita bagikan melalui grup kelas ya. Kita bagikan melalui grup kelas. Nanti di grup itu kalau ini kita buka gini, langsung kemudian misalkan ini kita pilih, ini misalkan kelas ya, misalkan ini kelas kita, langsung kita pilih gini. Nah, di sana sudah ada tulisan, tidak perlu kita tambah tulisan lain. Di sini sudah ya, guru Anda, nama guru Anda siapa, misalnya Pak Ismail telah mengundang Anda untuk bergabung di ruang kelas 10 MIPA 1. Anak-anak tinggal klik itu ya, anak-anak tinggal klik itu. Setelah siswa klik link, kita guru harus mengkonfirmasi. Ini siswa saya sudah 29 siswa yang sudah saya konfirmasi untuk kelas 10 MIPA 1. Untuk menggunakan Tismin, setelah ada kelas baru kita bisa menggunakan Tismin. Ciri Tismin di sini selalu mulai dari kelas. Kita lihat apa saja yang ada di Tismin melalui kelas ini. Nah, di sana ada ikhtisar. Masing-masing kelas ada ikhtisar. Kita bisa memberikan detail ruang kelas, jumlah anak misalkan, terus kemudian mata pelajaran atau jadwal, macam-macam tentang detail ruang kelas. Kemudian ada juga kehadiran, bisa kita lihat di dalam ikhtisar ini. Jadi di header masing-masing kelas ada ikhtisar. Yang di dalam ikhtisar ada detail ruang kelas, kemudian juga ada kehadiran. Kita lihat untuk kehadiran. Di sini ada hari. Ya, ada hari. Kita tambahkan sesuai daftar jadwal yang kita punyai berkaitan dengan kelas. Misalkan kelas saya itu ada Senin, terus kemudian jamnya kita setting. Di Senin ini jamnya saya setting misalkan jam 7 sesuai dengan jadwal. Ya, jam 7 sampai jam 8. Gini. Ini hari Senin, terus hari Selasa itu jam berapa ya? Jam 10. Jam 10
terus kemudian sampai jam 11, ya kan, seperti itu. Kemudian kita klik perbarui ruang. Ini untuk kehadiran. Kemudian selain ruang dan kehadiran, selain ikhtisar dan kehadiran, di sana ada juga kalender minggu ini. Ada juga mulai live itu berarti kita seperti ngajar di kelas. Terus kemudian setelah ikhtisar ada siswa. Ini isinya nama-nama siswa, jumlah siswa dan semuanya. Di siswa ini apa yang bisa dilakukan oleh guru? Tentunya di sini bisa kita pilih salah satu siswa. Ini misalkan Abel. Kita klik. Di dalam masing-masing siswa itu ada medali yang diperoleh oleh siswa tersebut. Ada emas, perak, perunggu. Kembali lagi, terus kemudian selain itu kalau diklik namanya seperti itu, terus kemudian kalau diklik titik 3 samping kirinya, di sini ada bisa dihubungi, ya, bisa ditelepon melalui Tismin, kemudian kirim pesan atau menghapus siswa. Kalau menghapus siswa berarti kita mengeluarkan siswa kita dari kelas, seperti kalau kita memberi sanksi siswa kita yang perlu pengajaran di kelas yang lebih berbeda. Kalau pesan ini berarti japri, ya, jaringan pribadi. Untuk siswa seperti itu. Terus kemudian selain siswa, di sini ada pekerjaan rumah. Bagaimana cara memberi pekerjaan rumah? Untuk membuat PR selalu mulai dari kelas, terus kemudian dipilih PR. Setelah itu diklik bagian bawah, yaitu buat pekerjaan rumah. Di sini dibuat pekerjaan rumah, kita bisa memilih unggah file, kemudian dari bank soal yang ada di Tismin. Terus kemudian di sini ada juga jenis pekerjaan rumah. Ada yang subjektif, ada yang MCQ. Kalau misalkan kita mau memberi waktu, berarti di tanda penugasan kita aktifkan. Di sini kita memberi nilai perjawaban benar dan memberi nilai perjawaban salah. Baru kemudian dilanjutkan. Terus bisa juga dari bank soal. Kalau dari bank soal, selain unggah file, ya, juga dari bank soal. Kita lihat untuk bank soalnya bagaimana. Untuk pembuatan pekerjaan rumah menggunakan bank soal, di sini sudah ada bab-bab materi. Ya, bab-bab materi. Kita tinggal memilih jika yang di sini sudah tersedia sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan KD kita. Misalkan saya memilih mau mencari trigonometri. Ya, saya mau memilih trigonometri. Ada triangle, koordinat, ada triangle, aritmatik,
quadratic equation, polinomial, matematika. Kebetulan saya matematika. Untuk matematika di sini ada mata pelajaran fisika, kimia, matematika, biologi, English, sejarah, geografi, ekonomi, dan macam-macamnya. Misalkan saya memilih triangle, ya, triangle. Di dalam memilih pekerjaan rumah ini kita bisa menentukan jumlah soal yang mudah, sedang, atau sulit. Misalkan saya ingin mengambil 10 soal. 10 soal itu yang mudah saya tentukan 3. Terus yang sulit itu juga 3. Berarti yang sedang itu 4. Jadi ada 10 soal. Itu gini. Sesudah itu baru kemudian kita klik buat pekerjaan rumah. Nah, di sini sudah muncul, ya. Di sini sudah muncul. Terus kemudian kita klik simpan pekerjaan. Simpan pekerjaan. Di sini kita beri topik triangle, kemudian misalkan ini deskripsinya kita tulis keterangan sesuai dengan pekerjaan itu. Misalkan KD berapa, tugas ini untuk nilai KD berapa, materi apa gitu. Bisa juga kita mengecek, lihat pekerjaan rumahnya ini. Jadi soal-soalnya kita lihat, di sana ada solusinya. Ini. Tapi ini kalau kita ambil di sana masih bahasa Inggris. Ya, masih banyak yang bahasa Inggris. Kembali tinjau pekerjaan rumah. Waktu penyerahan itu sudah ada. Terus kemudian kalau ini sudah, kita klik buat pekerjaan rumah. Baru kemudian tinggal menunggu. Karena ini masih latihan, ini tidak saya klik buat pekerjaan rumah. Nanti siswa saya bingung. Itu pekerjaan rumah. Selain pekerjaan rumah, di Tismin ada tes. Ada tes. Untuk membuat tes berarti ya kita klik buat tes. Sama dengan pekerjaan rumah tadi, di sini ada unggah file, ada jenis pertanyaan, ada bank soal. Ya. Kemudian masukkan topiknya apa, deskripsinya, kemudian diberi durasi tes, waktu mengerjakan, terus tanggal tes, tanggal berapa, mulainya jam berapa. Ini bisa kita atur waktu dan tanggalnya. Jumlah pertanyaan kita isikan, misalkan 10 lah, itu 10 atau berapa. Kemudian skor nilai perjawaban yang benar berapa kita masukkan di situ. Kemudian kita lanjutkan mirip dengan yang pekerjaan rumah tadi. Terus kemudian bahan studi. Untuk bahan studi di sini kita bisa tambahkan bahan studi. Ya, kita bisa tambahkan bahan studi. Di sini saya sudah menambahkan bahan studi yang berkaitan dengan materi matematika. Jadi caranya di sini kita untuk menambahkan bahan studi, caranya kita klik tambah bahan. Kemudian di sana bisa kita buat folder kita, terus kemudian bisa unggah gambar, unggah dokumen, sehingga kalau Bapak guru punya dokumen berupa file bisa diunggah di sini. Saran saya bentuknya PDF. Kemudian bisa unggah video biasa gitu, atau bisa unggah dari link YouTube.
Tuh, kalau unggah gambar berarti kita klik unggah gambar, kemudian setelah itu select image, bisa diambilkan dari galeri atau dari foto online. Misalkan kalau galeri seperti ini, kemudian kita pilih, baru kemudian simpan dan buat. Tapi sebelumnya tolong diberi judul yang sesuai dengan gambar, kemudian deskripsinya, ini jadikan publik atau tidak, kemudian salin ke ruang kelas lain. Artinya apa? Ini kan ada di kelas 10 MIPA 1. Kalau memang ini bisa diperbolehkan diakses oleh siswa yang berada di kelas lain, maka ini diaktifkan. Kemudian klik simpan dan buat. Karena ini masih latihan, ini tidak saya simpan dan buat. Kita kembali ke menu. Selain bahan studi, di dalam kelas ada obrolan. Di dalam obrolan ini kita bisa japri anak-anak. Bisa juga kita itu seakan-akan mempunyai grup kelas yang seperti di aplikasi media sosial yang lain. Jadi grupnya ada di sini. Nih, keunggulan dari Tismin dibandingkan aplikasi learning management system yang lain, itu ada obrolan secara langsung, baik grup atau japri. Selain yang live. Terus kemudian di sini ada papan pengumuman. Papan pengumuman ini kita buat, misalkan kita akan mengagendakan pelajaran secara live, kita buat di sini. Atau kita mengumumkan ada agenda KBM, misalkan ulangan dan sebagainya, kita buat di sini. Caranya klik buat pengumuman. Nah, gini kita tulis. Kalau bisa pakai voice enak. Kita tulis pengumumannya apa, terus kemudian kalau ada lampiran ya kita tambahkan lampiran, kemudian simpan dan buat. Kembali lagi ke kelas. Selain itu di sini ada perekaman. Di dalam Tismin ini ada perekaman. Misalkan perekaman ini caranya berarti kita memulainya dari live, ya. Kita memulainya dari live. Jadi di perekaman ini nanti otomatis kalau kita merekam live kita di pembelajaran, nanti setelah selesai ini otomatis akan ditaruh di papan pengumuman, sehingga siswa yang pada saat KBM itu izin, ketika dia mempunyai kesempatan bisa melihat hasil rekamannya. Terus kemudian kelebihan dari Tismin ini lagi adalah selain gratis ya, gratis bener. Untuk downloadnya itu cuma 13 mega. Lebih kecil dari aplikasi yang lain. Itu kalau pakai aplikasi. Kalau kita terkendala dengan perangkat misalkan HP karena memorinya terlalu penuh, kita bisa pakai link aja, pakai web Tismin. Nggak harus menyimpan aplikasi Tismin. Jadi HP kita tetap bisa kita gunakan untuk belajar. Kemudian yang menjadi kelebihan lagi di Tismin, selain ada obrolan, ada penyimpanan, ada pengumuman, terus kemudian soal-soalnya itu bisa kita beri durasi, waktu ya, durasi. Terus kemudian ada lagi yang fasilitas layar, ya, fasilitas layar dengan cara kita mulai live dulu. Kita mulai live seperti ini. Halo, ya, terus ini mulai live.
Terus kemudian di lift ini ya, jaringan sedang susah. Nah, di lift ini kita bagikan ya, kita klik bagikan. Kita klik bagikan. Tapi sebelumnya untuk lift ini ada seperti aplikasi yang lain. Untuk conference ya, itu ya ada mikrofon, kita bisa aktifkan atau di mute. Kemudian untuk video juga bisa kita aktifkan atau kita nonaktifkan. Kemudian ada fasilitas untuk membisukan semua siswa ya. Terus kemudian untuk opsi yang lain di sini bisa kita kontrol siswa per siswa. Kemudian juga kita berikan polling secara live. Kemudian bisa juga kita streaming ke YouTube kita kalau kita punya channel. Kemudian di sini ada mulai perekaman ya, mulai perekaman. Ini jika kita mengeklik opsi yang lain. Terus kemudian ada bagikan. Yang dibagikan ini ada papan tulis, berbagi layar, screen ya, screen kalau misalkan kita mengajar dari bahan materi yang ada di screen atau menerangkan yang ada di papan layar perangkat kita. Kemudian bisa bagikan gambar, juga bagikan PDF. Yang paling menarik yang tidak ada di aplikasi yang lain pada sampai saat ini adalah papan, bagikan papan. Jadi dari sini guru bisa menerangkan misalkan X kuadrat sama dengan 4 di sini ya. Jadi di sini ada layar yang bisa kita gunakan untuk mengajar secara langsung. Ini siswa-siswa kita itu kalau kita menggunakan Tismin dan membuka whiteboard ini akan memperhatikan whiteboard kita yang kita tulis. Di sini ada gambar pulpen untuk menulis. Kalau gambar pulpennya dihidupkan baru kita bisa menulis. Itu terus kemudian di sini juga ada raise hand ya, ada raise hand. Itu untuk sebagai kode yang perlu diketahui oleh guru jika ada siswa yang mau bertanya. Ini Tismin ya. Terus kemudian papan tulis ini ketika kita mau keluar dari papan tulis ini disimpan atau tetap ditutup. Saya tidak menyimpan ini ya. Artinya apa? Apa yang kita tulis di papan tulis ini yang tadinya untuk ngajar siswa, kita bisa menyimpannya. Terus kemudian untuk keluar dari live, ini yang di pojok kanan atas kita klik keluar. Kemudian di sini ada tinggalkan kelas dan akhiri kelas untuk semua. Kalau akhiri kelas untuk semua berarti semua akan keluar dari kelas live. Kalau tinggalkan kelas berarti cuma guru atau kita saja yang keluar dari kelas dan anak-anak masih bisa melanjutkan diskusi secara live. Dalam hal ini saya akhiri keluar kelas untuk semua. Ini untuk Tismin, aplikasi yang baru yang bisa kita coba. Semoga kita bisa menggunakan Tismin dengan baik. Mumpung masih baru Bapak Ibu, ayo kita coba. Apa salahnya kita mencoba aplikasi yang baru ini, mumpung masih baru. Di pengawas Jawa Timur ini sudah mulai koordinasi, mulai pembelajaran. Tidak lama lagi aplikasi Tismin akan disosialisasi ke sekolah-sekolah. Selamat mencoba, semoga sukses.